Keputusannya ternyata mengecewakan kita, maka hari Senin juga saya akan datang ke Mensesnek. Ini mungkin saya akan masukkan surat, dan mungkin surat ini adalah surat saya yang terakhir. Artinya surat yang terakhir yang saya kirim. Maksudnya surat itu saya tidak bisa kirim lagi mana-mana karena sudah sampai ke Presiden. Artinya ke Menko Polhukam sudah saya kirim. Terus juga saya juga sudah kirim ke Mabes Polri. Nah, terakhir nanti saya kirim ke Presiden. Nah, kalau seandainya Presiden juga tidak mau mendengar juga, ya kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa saja. Ciamis, Jawa Barat. Malarangeng, apa kabar? Ciamis, Jawa Barat. Salam ya, selalu dukung abang dari jauh. Makasih. Adel Natali dari Kuala Lumpur. Salam ya, waduh. Makasih Pak Malarangeng. How are you? Waduh, udah lama gak jumpa nih kita. Dia di kampung nih, Pak Malarangeng ini. Teman-teman, ini ada Pak Malarangeng ini penyanyi. Dulu di Jakarta dia, sekarang udah di mana nih sekarang, Pak? Di kampung ya, Jogja hadir. Salam Jogja. Padang hadir. Waduh, Padang lagi rame juga ya. Padang juga sekarang lagi rame. Jadi Padang rame. Mantap aku lagi di Sragen. Oh, Sragen lagi ada kegiatan. Ini teman-teman, itu Bang P. Malarangeng itu penyanyi itu di Polo ya. Dia penyanyi yang oke itu. Dulu sering kumpul-kumpul sama kita. Itu dia termasuk dari artis yang baru sampai artis yang senior, teman dia semua tuh. Ada proyek kecil Bang. Proyek kecil tapi MM-an ya. Bagaimana laporan PG Cianjur Mabes Bang? Apakah sudah diterima Bang? Belum. Jadi Mabes Polri sudah ngasih clue-cluenya ini kelihatannya dia masih bersikukuh keras bahwa yang dimaksud dengan Peggy Peron itu ialah Peggy Setiawan yang di Cirebon yang ditangkap. Tapi nggak apa-apa. Saya kemarin sudah menyatakan di media bahwa kalau Mabes Polri mengatakan tidak mau memeriksa, ya dengan tegas itu loh. Jangan mengayun-ayun bahasanya. Tegas saja. Kami tidak mau memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Alasannya begini. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi rencana kita nanti besok kan kesimpulan. Nah, hari Senin itu putusan. Kalau hari Senin ternyata putusannya tidak memuaskan kita, nah hari Senin juga saya akan berangkat ke Mensesnek memasukkan surat yang ditujukan ke Presiden. Nah, isinya apa? Isinya tolong tegur ya. Tolong tegur Mabes Polri dan Menko Polhukam. Karena saya sudah kirim surat 2. Ke Mabes Polri sudah kirim, ke Menko Polhukam sudah kirim. Nah, sekarang tolong Presiden. Jadi mungkin saya akan kirim surat ke Presiden kalau hari Senin ternyata putusannya itu tidak memuaskan kita. Langsung ke istana saja ya, langsung ke istana. Saya langsung ke istana kirim. Sore Pak hadir ya. Makasih Pontianak. Tadi kayaknya berat sebelah ya, namanya ahli yang diajukan sama mereka kan. Pastilah namanya ahli diajukan sama mereka pasti menguntungkan buat mereka. Makasih Yuli, berkah selalu. Balikpapan hadir. Wah, salam Balikpapan. Jadi memang begini ya, kayaknya sudah saling melindungi ya, kira-kira begitulah. Terima kasih. Siapa sih namanya? Siapa nih? Madura hadir. Oke, Madura. Subang hadir. Oh, komplit nih. Subang hadir, Jatinangor, Sumedang hadir semua dihadirkan hadir ya. Ya memang begini ya. Yuli, makasih salam berkah selalu. Jadi memang begini ya. Memang saya melihat begini. Kita ya kadang-kadang di dalam hidup kita ini kadang-kadang memang sulit menerima kenyataan ya, sulit menerima kebenaran. Kenapa? Karena kan ada kenyataan ya, ada kan ya, ada kenyataan dan kebenaran itu memang sebenarnya kalau seandainya ini diungkap itu menyedihkan. Ya kadang-kadang kita kan sulit menerima kenyataan kan, kita sendiri kadang-kadang sulit menerima kenyataan. Nah, mungkin juga di permasalahan ini banyak orang yang sulit untuk menerima kebenaran, menerima kenyataan. Nah, walaupun sebenarnya kan hal yang sudah terlihat nyata itu kan sulit kita untuk abaikan, sama seperti kenyataan sekarang ya. Jadi cuman ya nggak apalah, kita maklumi. Sekali lagi memang tidak semua orang bisa menerima kenyataan.
Kadang-kadang kan ada juga kebenaran, kenyataan yang memang menyakitkan. Bang, di belakang abang itu apa bang? Kalau bisa apa? Kalau bisa jangan di belakangin bang. Ini apa? Apa namanya itu? Tempat hadap kiblat. Gak apa-apa kan? Kan ini seperti orang ceramah aja, sedang ceramah. Suap tulisan nggak jelas. Nah, jadi apa namanya itu kan memang apa itu backgroundnya. Oh iya, nanti lah ganti ya. Nggak, tapi ini kan seperti orang ceramah aja. Kan orang ceramah juga nggak masalah begini. Ini hanya background aja. Saya biasanya memang kalau habis maghrib, habis isya saya sholatnya di sini. Mabes Polri tentang pemeriksaan anak Egy Bari belum ada. Makanya kalau nanti ini kan besoknya acaranya kesimpulan, ya. Besoknya acaranya kesimpulan. Nah, terus juga hari Senin itu putusan. Jadi kalau seandainya nanti putusan yang kurang memuaskan kita, rencananya hari Senin, nah kita akan ke Mensesnek untuk memberikan surat kepada Presiden. Isinya apa? Isinya untuk menegur Mabes Polri dan juga menegur Menko Polhukam. Kenapa? Saya sudah kirim surat ke Mabes Polri, sudah kirim surat ke Menko Polhukam, sudah. Nah, kalau memang tidak ada tanggapannya lagi, ya ini terakhir kita kirim surat ke Presiden hari Senin rencananya. Mudah-mudahan hari Senin itu putusannya memuaskan kita. Tapi seandainya memang tidak memuaskan kita, ya terpaksa. Berarti kita kirim surat ke Presiden. Ini surat mungkin yang terakhir saya kirim. Ya, jadi mau kirim kemana lagi kita? Udah nggak bisa kirim mana lagi. Terakhir kita kirim ke Presiden. Jadi apa namanya? Ya saya memang membaca begini. Membacanya kan tidak semua orang itu memang senang kepada kebenaran. Ada juga memang orang takut terhadap kebenaran, takut terhadap kenyataan. Walaupun sebenarnya ya kebenaran itu kan tidak pernah namanya membunuh ya. Jadi artinya gini, kalau kebenaran terungkap kan tidak mungkin membunuh gitu kan. Tapi memang beberapa orang memang takut pada kebenaran. Semangat bela kadang ya, siap, semangat. Jadi kadang saya bingung ya, saya bingungnya begini, di mana-mana itu proses ya, dari proses ini biar kita juga mendapatkan pemahaman ya, artinya Bang Emin, apa kabar? Jadi agar kita juga dapat pemahaman tuh kalau hukum acara yang pasti nih. Nah, ketika kita buat laporan polisi. Nah, setelah laporan polisi itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya, dilakukanlah namanya penyelidikan. Waduh, Bang Emin, makasih Bang Emin, naiklah Bang Emin. Naik Bang Emin. Biar gantian kita. Jadi begitu laporan langsung dibuatkan penyelidikan ya. Oke, ya. Selamat malam, Bang Yamin. Assalamualaikum, Abang Anda. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabarnya, Bang Yamin? Gimana kabarnya, Bang Yamin? Jadi, saya lanjutkan ya. Jadi, seharusnya, saya sebenarnya sih pengennya Pak Rudiana itu diperiksa, dihadirkan di persidangan. Cuma sayangnya, tim pra-peradilan yang sekarang hadir di persidangan itu tidak mau mengajukan yang pertama hadirkan tersangka Peggy Setiawan, yang kedua hadirkan Pak Rudiana, karena dua orang ini ya memiliki peranan yang penting, terutama Pak Rudiana. Nah, kita pengen tahu nih Pak Rudiana ini bagaimana sih sebenarnya dia buat laporan itu, karena biasanya kalau orang buat laporan ya
begitu dia buat laporan, yang pertama dikerjakan oleh penyidik itu adalah melakukan penyelidikan. Nah, belum penyidikan, baru penyelidikan. Apa saja yang dicari saat orang melakukan penyelidikan? Yang pertama, mencari informasi awal. Setelah informasi awal, data-data. Setelah data-data, bukti-bukti. Nah, inilah yang dicari, informasi awal, data-data, terus juga bukti-bukti. Nah, setelah itu, informasi awal, data-data, bukti-bukti, ini dianalisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang, salam kenal dari Singapura. Sore, selamat datang. Siapa namanya? Kajol. Kajol ya? Nah, saya Indonesia sekarang di Singapura. Saya dari Serang Banten, sekarang di Singapura. Dari Serang Banten. Dari Kalimantan? Serang Banten. Dari Serang, Banten. Assalamualaikum Bang. Suaranya kecil nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam kenal. Ya, Ya. salam kenal ya. Apa? Salam Bang. Perlu kayaknya nih Bang. Kajol saya. Gimana proses Peggy Setiawan hari ini? Lancar? Ya tadi alhamdulillah kan kita sama-sama dia lancar. Tinggal besok kan kesimpulan. Senin putusan. Harap-harap cemas nih. Jadi kita tunggu hari Senin. Kalau saya sih pengennya nih bersama Bang Yamin nih hari Senin rencananya. Hari Senin ya. Ya Senin kan putusan. Nah rencananya kalau Senin nanti putusannya ternyata tidak memuaskan kita, nah saya hari Senin juga saat itu pengen ke Mensesnek untuk mengirim surat langsung ke Presiden. Nah itu saya pengen Presiden itu tegur Mabes Polri dan Menko Polhukam karena saya sudah kirim surat.